Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan mengikat nikmat yang ada dan Allah berjanji akan menambahkan nikmat tersebut kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian pandai bersyukur kepadaku, pasti akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Namun sebaliknya, jika kalian kufur nikmat, tidak pandai bersyukur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk selalu memberikan kepada kita kekuatan sehingga kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Setiap kali datang bulan Ramadan, kita sering mendengar ada sebagian daripada kaum muslimin yang menyalahkan apa yang diajarkan oleh guru TPA-nya dahulu atau guru madrasahnya dahulu terkait dengan doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami akan menyebutkan secara singkat, jamaah dirahmati Allah, doa yang tadi kita sebutkan itu memang ada tambahan dari ulama Indonesia, yaitu pada kalimat wa bika amantu, kemudian birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ini sebenarnya ada di dalam beberapa hadis, namun tidak seperti yang tadi kita sampaikan selengkap yang ada di negeri kita. Jadi di dalam hadis itu tidak ada kalimat ya arhamar rahimin, tapi di negeri kita ditambah. Ada 3 riwayat terkait dengan hadis ini, diantaranya adalah riwayat At-Tabrani, kemudian riwayat Ad-Daruqutni, dan yang terakhir adalah riwayat Abu Dawud. Riwayat Daruqutni dan juga riwayat Tabrani dua-duanya termasuk hadis lemah, karena di situ ada seseorang yang bernama Abdul Malik bin Harun. Abdul Malik bin Harun itu digolongkan termasuk daripada golongan-golongan yang lemah dalam meriwayatkan hadis. Abdul Malik dan ayahnya yaitu Harun. Kemudian ada satu hadis yang dinilai hasan oleh sebagian madhab Asy-Syafi'i, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, hanya sampai situ saja. Kemudian di negeri kita ditambah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Tambahan yang kedua birahmatika ya arhamar rahimin. Maka jemaah dirahmati Allah, setelah kita tahu bahwa ternyata ada hadisnya, meskipun ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan hasan tetapi mursal, maka kita harus menelaah, melihat kepada ulama madhab. Kepada siapa? Ulama madhab. Apakah ulama madhab menggunakan doa ini sebagai doa untuk berbuka? Maka jawabannya iya. 4 madhab menggunakan doa ini. Yang pertama madhab Abu Hanifah, yang kedua madhab Malik, yang ketiga madhab Syafi'i, dan yang
keempat madhab Hambali. Bahkan madhab Malik itu menggabungkan antara doa Allahumma lakasumtu dengan doa dhahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru-guru TPA kita dulu, guru-guru madrasah kita dulu tidak keliru, karena memang ada dasarnya ulama madhab menggunakan doa itu. Di dalam hadis-hadis juga disebutkan doa tersebut. Dan tadi kita sebutkan ada satu hadis dinilai hasan oleh madhab Syafi'i meskipun mursal, karena di situ dari Mu'ad bin Zuhrah. Mu'ad bin Zuhrah harusnya berguru kepada sahabat, tapi tidak disebutkan siapa sahabatnya. Jadi dari Mu'ad bin Zuhrah langsung kepada Nabi, ada yang terputus, yaitu seorang sahabat. Tetapi sekali lagi ulama, sebagian dari ulama hadis mengatakan hadis ini hasan meskipun mursal. Maka jemaah dirahmati Allah, Tarjih Muhammadiyah itu menggunakan pilihan bahasa di antara doa yang dipilih Muhammadiyah adalah dhahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, tanpa menyesatkan doa yang lain, tanpa menyalahkan doa yang lain. Namanya pilihan, tidak ada masalah. Muhammadiyah memilih dhahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kita justru sebagai warga Muhammadiyah menyalahkan doa yang tadi kita sebutkan Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Karena kalau sampai level menyesatkan, naudzubillah Bapak Ibu sekalian, itu nanti konsekuensinya berat. Kita akan berhadapan dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Maka saran kami kepada siapapun yang menyampaikan di atas mimbar ini, para asatidzah, sampaikan semuanya, jangan disembunyikan, atau kalau belum lengkap literasinya cari dulu, sehingga umat ini tidak mudah memvonis amaliyah orang lain itu salah. Ini yang perlu kita cermati bersama. Pada pertemuan yang lalu kita pernah membahas tentang fikih ikhtilaf, fikih perbedaan apa? Pendapat, sudah kita sebutkan. Boleh kita memilih dhahabat doma'u wa batallatil uruqu, tapi tidak boleh apa? Menyalahkan, menyesatkan doa yang sama-sama dipakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan jenengan milih dhahabat doma'u, itu tidak ada masalah. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bagaimana cara membaca doa ini? Ini juga sering diperdebatkan, masalah kecil. Ada yang mengatakan ndak itu habis berbuka, ada yang mengatakan ndak itu sebelum berbuka. Coba kita lihat di dalam Tarjih Muhammadiyah disebutkan bahwa dhahabat doma'u itu bisa diucapkan setelah meneguk satu gelas air, atau memakan satu butir kurma atau gorengan dan sebagainya. Setelah kita makan, belum selesai makannya Pak, kalau sudah selesai makan, doanya alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baru sebagian kita makan, setelah itu kita mengucapkan dhahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini yang pertama. Tapi jangan lupa mengucapkan bismillah. Jadi bismillah dulu, makan sedikit, langsung dhahabat doma'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Setelah selesai makan baru doa makan, atau doa setelah makan. Kemudian ada yang kedua, sebagian ulama di dalam tarjih disebutkan itu justru mengatakan dhahabat doma'u setelah bismillah langsung Pak, sebelum kita menyantap hidangan. Kenapa? Karena dhahabat doma'u di situ bahasa majas, bahasa kias. Coba jenengan lihat di dalam Al-Quran, ta'awud sebelum baca Quran atau ta'awud setelah baca Quran? Yang benar yang mana Pak? A'udzubillah itu setelah baca Quran atau sebelum baca Quran? Sebelum. Tapi lafaz di Quran di dalam surah An-Nahl jenengan bisa lihat, fa'idza qara'tal Quran, apabila engkau telah membaca Quran. Coba dilihat bahasanya apa? Qara'ta, menggunakan fi'il madhi, artinya berlalu. Apabila engkau telah membaca Quran, maka ucapkan fasta'id billahi minasyaitonirrajim, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertanyaannya, kita itu kalau baca ta'awud sebelum baca Quran atau setelahnya? Sebelum, tidak ada setelah baca Quran. Dan ini sama, dhahaba menggunakan fi'il madhi, tapi maksudnya adalah sebelum meneguk air atau sebelum makan apapun. Bismillah, dhahabat doma'u, itu juga satu pendapat. Jadi masalah ini adalah masalah kecil, ya. Monggo jenengan lebih condong yang setelah makan sebagian makanan kita, atau
sebelum kita makan makanan kita. Monggo, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu justru yang nggak puasa, kan gitu Pak. Yang nggak apa? Puasa ikut berbuka. Nah, itu. Nggak puasa ikut apa? Berbuka. Ya, wallahu taala alam. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait nikmat malam Lailatul Qadar untuk umat Muhammad sebagai motivasi. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu hanya untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau malam ini juga ada di umat-umat sebelum beliau? Sebelum ada enggak, Pak? Baik, di sini memang ada perbedaan pendapat. Tapi kami akan menyebutkan bahwa mayoritas ulama dan para ahli fikih, mayoritas artinya kebanyakan, bukan seluruhnya. Tapi apa? Kebanyakan, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya berarti ijma. Kalau seluruhnya berarti apa? Ijma, sepakat. Mereka berpendapat bahwa Lailatul Qadar adalah bentuk kekhususan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dari mana para ulama yang banyak tadi, mayoritas, menyimpulkan kesimpulan ini? Jawabannya dari hadis, di antaranya adalah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'maron nasi qablahu wa ma sya'allahu min dalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan umur umat terdahulu yang sangat panjang. Faka'annahu taqasara a'mar ummatihi an la yablughu minal amali alladhi balaghahu ghairuhum min tulil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melihat bahwa umur umat beliau, yaitu umur kita, itu sangat pendek. Pendek sekali. Sehingga Nabi itu takut kita tidak bisa beramal seperti orang-orang terdahulu. Bayangkan Pak, umur mereka di zaman Nabi Nuh itu, beliau berdakwah berapa? 950 tahun. Bayangkan, umur-umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Maka beliau SAW merasa iba dengan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kepada beliau SAW. Fa'a'tahullah lailatal qadri khairun min alfi syahr. Allah memberikan karunia kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita, ternyata Lailatul Qadri, yaitu malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik. Berarti bukan sama dengan, Pak, tapi lebih apa? Baik daripada 1000 bulan. Mungkin 83 tahun berapa bulan, ya, bisa jenengan hitung. Lebih baik daripada itu. Dan juga di dalam hadis disebutkan ada seseorang dari Bani Israel itu berjihad selama 1000 bulan. Bayangkan Pak, berjihad selama berapa? 1000 bulan. Maka orang-orang muslim itu takjub, kok bisa ada orang berjihad 1000 bulan. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan salah satu surat yang ma'ruf, yang masyhur, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kemudian yang selanjutnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi kita beramal di Lailatul Qadar tadi sama dengan orang yang berjihad berapa tadi? 1000 bulan. Kita berjihad di malam Lailatul Qadar misalnya, itu sama amalnya dengan berjihad di 1000 bulan atau lebih baik di malam Lailatul Qadar. Kita baca Quran di malam itu lebih baik daripada baca Quran selama 1000 bulan. Jadi sekali lagi ini khusus untuk siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut mayoritas ulama, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang jadi pertanyaan, mengapa Lailatul Qadar tidak jelas waktunya? Adalah di antara kita yang tahu, Pak, di malam keberapa Lailatul Qadar? Ada yang tahu? Tidak ada. Tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Bahkan di dalam kitab Fathul Bari disebutkan 45 perkataan pendapat disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan setiap pendapat ada dalilnya, Masya Allah. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan 100% kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Kira-kira apa hikmahnya? Nah, ini yang paling penting. Apa hikmahnya? Kenapa Lailatul Qadar tidak dipastikan waktunya? Tidak ada yang tahu. Kenapa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian,
tentu banyak hal yang dirahasiakan dari kita. Saya mau bertanya Pak, jenengan pernah berdoa? Yakin nggak doa jenengan dikabulkan? Ada yang pernah memastikan saya pasti dikabulkan nih doa nih? Ada yang berani memastikan? Tidak ada. Jenengan pernah tobat? Pernah. Ada nggak yang memastikan tobat jenengan diterima? Wallahu alam. Nggak ada yang bisa memastikan, betul ya? Doa kita yang nggak ada yang memastikan, tobat kita juga tidak ada yang memastikan. Siapa yang menerima? Bahkan amal soleh kita tidak tahu apakah Allah menerima amal soleh kita atau tidak. Apa hikmahnya? Supaya kita bersungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini ada kesimpulan yang cukup unik disebutkan oleh para ulama. Ternyata Lailatul Qadar disembunyikan itu sebagai bentuk rahmah, kasih sayang kepada kita. Ada satu hadis yang dijadikan dalil dalam masalah ini, yaitu Rasulullah SAW pernah masuk ke masjid, kemudian mendapati ada yang sedang tidur, padahal tiba waktu sholat. Jadi guring di masjid, sudah tiba waktu sholat masih apa? Tidur. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk membangunkannya. Maka Ali melakukannya, ya, dibangunkan orang tersebut, kemudian pergi berwudu. Namun di sini Ali terkejut dan Ali bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innaka sabbaqun ilal khairat. Wahai Rasulullah, biasanya engkau adalah orang yang paling depan dalam masalah kebaikan, membangunkan orang untuk sholat, engkau paling depan. Kenapa kali ini engkau memerintahkan saya untuk membangunkan orang tersebut? Kenapa tidak engkau sendiri yang bangunkan? Maka Rasulullah SAW menjawab, li anna raddahu alaika laisa bikufrin. Karena kalau orang tadi nggak mau bangun, tapi yang bangunkan kamu, wahai Ali, maka dosanya nggak besar. Tapi kalau yang bangunkan saya, kemudian dia tidak mau bangun padahal dia tahu bahwa saya Rasulullah, maka dosanya lebih apa? Besar. Saya mau bertanya, kira-kira apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Tadi kan Nabi memerintahkan siapa? Ali, tidak mau bangunkan sendiri. Alasannya beliau apa tadi Pak? Kalau yang bangunkan Nabi nggak mau bangun, dosanya lebih apa? Besar. Tapi kalau yang bangunkan Ali, mungkin bisa jadi nggak dosa. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan disembunyikan Lailatul Qadar terkait dengan hadis yang tadi kita sebutkan? Maka jawabannya Bapak Ibu sekalian, bukankah kita mengamati, kita tahu di malam Lailatul Qadar justru banyak maksiat. Kenapa? Ngejar THR Pak. Ya Pak, coba jenengan cek, karaoke itu di mana-mana tambah rame, miras tambah apa? Rame. Ngejar apa? THR. Bentar lagi Lebaran, mal-mal tambah apa? Rame. Tapi tadi malam kita sudah sampaikan, jangan juga kita menuduh yang di mal itu tidak ibadah. Bisa jadi mereka ibadah, betul ya Pak? Jadi yang berdagang malam hari, jangan kita keluarkan narasi tidak boleh berdagang malam hari, fokus itikaf. Oh, tidak bisa, karena setiap orang itu punya kondisinya masing-masing. Ada yang jualan di Alfamart 24 jam, nggak ada masalah. Di Indomaret 24 jam. Yang penting jangan lupa mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena mencari nafkah untuk keluarga wajib hukumnya. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah, hubungannya dengan hadis ini adalah ada orang tahu tanggal 23 misalnya nanti malam Lailatul Qadar, kemudian dia tidak mampu melawan nafsunya, akhirnya bermaksiat. Dibandingkan dengan orang yang nanti malam tidak tahu bahwa itu malam Lailatul Qadar, tapi dia bermaksiat, dosanya lebih besar yang mana? Yang tahu atau yang tidak tahu? Yang tahu lebih besar. Dia sudah tahu itu Lailatul Qadar, malah maksiat. Yang satu tidak tahu, maka yang tahu ya azabnya lebih berat daripada yang tidak tahu. Itulah mengapa Lailatul Qadar disembunyikan itu sebenarnya sebagai bentuk rahmah, kasih sayang untuk kita semua, terutama bagi orang-orang yang masih belum bisa meninggalkan apa? Maksiat. Bisa difahami insyaallah? Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, ini penting sekali kaitannya dengan amaliyah Lailatul Qadar. Sebagian dari kaum muslimin
pada 10 malam terakhir mengerjakan sholat yang diistilahkan dengan sholat Lailatul Qadar. Pernah dengar Pak? Belum pernah ya? Alhamdulillah kalau belum pernah. Tapi ini sebagai wawasan supaya kita tahu bahwa sholat ini tidak ada. Apa yang dibaca? Yang dibaca Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 7 kali. Itu kalau jenengan bisa lihat, mungkin coba di YouTube sholat Lailatul Qadar. Itu dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita. Dan sholat ini ternyata disebutkan di dalam kitab Durratun Nasihin halaman 272. Disebutkan, jemaah dirahmati Allah, di situ bahwa orang yang sholat di Lailatul Qadar 2 rakaat, jadi 10 malam itu sholat terus Pak. Setiap rakaat baca Fatihah, kemudian baca Al-Ikhlas 7 kali. Apabila setelah salam dia mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali, maka ganjarannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya dan dosa kedua orang tuanya. 1. Yang kedua, Allah akan mengutus malaikat untuk mencatat kebaikannya sampai tahun berikutnya, full kebaikan terus sampai tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, Allah mengutus malaikat untuk menanamkan untuknya pohon di surga. Yang keempat, membangunkan istana. Yang kelima, mengalirkan sungai untuknya. Dan yang keenam, dia tidak akan mati sampai dia melihat itu semua. Kira-kira hadis ini palsu, lemah, hasan atau sahih? Yang mana Pak? Hasan. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba nanti jenengan googling Pak ya. Dalil Lailatul Qadar. Ya, setelah dicari ternyata di kitab-kitab Bukhari nggak ada, Muslim nggak ada, Ibnu Majah nggak ada, Abu Dawud nggak ada semua. Jadi la yujad. Jadi kalau dari Google la yujad gitu. Tidak ada redaksi ini. Artinya, jemaah dirahmati Allah, hadis ini tidak tercantum di dalam kitab hadis manapun. Hanya ada di kitab apa tadi? Durratun Nasihin, ya. Sehingga jemaah dirahmati Allah, secara tegas ya kita sampaikan bahwa hadis ini tidak ada dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada yang namanya sholat Lailatul Qadar. Ustadz, kenapa nggak nyebutkan khilaf? Oh, kali ini tidak bisa Pak, tidak bisa khilaf ini karena dalilnya jelas kan begitu. Jadi gini Pak, ketika kita menyampaikan ada khilaf bukan berarti membenarkan semua, tidak. Ada khilaf-khilaf yang kita boleh menghormati, ada khilaf-khilaf yang harus sampaikan secara tegas. Ini tidak ada dalilnya. Meskipun hadis palsu aja tidak apa? Tidak ada. Secara kias pun tidak masuk, gitu loh Pak. Jadi harus disampaikan. Seperti kami pernah menyebutkan, Ibnu Hazm membolehkan kurban pakai ayam. Jenengan terima enggak? Nerima. Kalau pakai ayam rame nanti yang kurban. Ya, Ibnu Hazm membolehkan pakai ayam, tapi itu mengkhilafi, menyelisihi semua ulama. Cuma Ibnu Hazm yang mengatakan apa? Boleh pakai ayam. Kira-kira khilaf ini kan disebutkan Pak ya, tapi jenengan maulah pakai ayam? Kan enggak mau. Kita punya logika, enggak masuk lah, hati aja enggak tenang kan gitu. Tapi kalau ibtiros, tawaruk itu enggak ada masalah, bisa dipahami ya Pak, itu enggak ada masalah. Bahkan dalam masalah kunut subuh, jenengan tidak berkeyakinan kunut subuh itu sunnah. Yang tidak boleh jenengan ketika imam kunut subuh malah jenengan sujud duluan, itu batal, fik batal. Tapi jenengan sikapnya gimana? Yang pertama boleh ngangkat, yang kedua apa? Diam saja. Yang penting jangan mendahului imam, itu maksud saya. Tapi saling menghormati, karena ini Imam Syafi'i Pak, nggak bisa kita. Imam Syafi'i ini berpendapat kuat juga, ya. Jadi jamaah dirahmati Allah, tidak semua perbedaan pendapat kita benarkan, tidak. Tapi kita sampaikan supaya kita lebih apa? Dewasa di dalam bersikap. Oh, dia berarti pakai ayam ini ikut Ibnu Hazm, tapi besok coba saya datangilah, ini pendapat belum bisa apa dipakai ini, tidak bisa, masa pakai apa? Ayam, ya. Itu dinasihati dengan baik, ya, begitu. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi sholat Lailatul Qadar ada atau tidak? Tidak ada, ya, karena tadi di kitab-kitab sunnah tidak disebutkan dan lain sebagainya. Tapi di malam Lailatul Qadar jenengan bebas mau beribadah, tapi ibadah yang disyariatkan di dalam syariat kita sesuai Al-Quran dan sunnah, petunjuk ulama ahlu sunnah wal jamaah. Silahkan, contohnya apa Pak di Lailatul Qadar yang bisa kita lakukan? Sholat malam,
Ustadz, jamaah boleh nggak setelah tarawih witir jamaah lagi? Itu juga khilaf di kalangan ulama. Al Jihad tidak pakai, tapi PDM Banjarbaru pakai. Yang benar yang mana? Ya dua-duanya benar, nggak ada masalah. Ya, yang tidak diperselisihkan justru sholat sendiri-sendiri, itu tidak ada khilaf. Jadi habis tarawih witir tidur, ya kemudian jam 1 malam bangun, kemudian melakukan sholat malam sendiri-sendiri, itu tidak ada masalah. Tapi setelahnya jangan witir lagi. Ya, itu tidak ada masalah. Yang dipermasalahkan adalah bikin jamaah lagi, Pak. Bisa dipahami? Sebagian membolehkan, sebagian memakruhkan. Nah, sebagian membolehkan, sebagian apa? Memakruhkan. Ya, jadi monggo jenengan ambil pendapat yang mana, tidak ada masalah dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, setelah sholat malam ini yang bisa kita lakukan yang ringan, baca Quran. Baca Quran mudah enggak, Pak? Sebagian dari kita kesulitan, Pak, tidak bisa kita tutupi. Akhirnya ketika kita baca kesulitan, malah futur tuh malah jadi capek sendiri. Ini rok nggak bisa, dotnya nggak bisa, roknya nggak bisa, malah pusing sendiri. Akhirnya tinggalkan Quran, guring sudah sampai subuh. Maka jamaah dirahmati Allah, amalan itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan selalu ya letterlek tekstual ketika kita mendengarkan satu ceramah. Baca Quran, kemudian nggak bisa baca Quran, nekat baca Quran. Maka yang bisa kita lakukan kalau tidak bisa baca Quran dengan lancar, berzikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fokus, Pak. Masa puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali dalam satu malam kita ucapkan, belum ada yang diterima? Insya Allah, Allah akan menerima doa kita. Justru kalau ulum pribadi di malam-malam itu lebih perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah diucapkan, fadilahnya luar biasa. Quran kapan? Besok siang, besok pagi, tidak ada masalah. Bukan berarti jenengan telan mentah-mentah nggak baca Quran sama sekali, enggak. Ini hanya bagi yang teman-teman yang kesulitan baca Quran. Fokus pada amalan yang bisa kita lakukan, yang manfaatnya luar biasa, fadilahnya luar biasa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz, diselang-seling boleh nggak? Boleh. Sambil mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Pokoknya isinya zikir, Pak, malam itu. Hati kita harus kembali kepada Allah, karena inti dari keberhasilan kita adalah la'allakum tattaqun. Kita ini hatinya kembali lagi tidak kepada Allah, ya, atau masih terbelenggu dengan dosa-dosa yang ada. Intinya lepaskan itu semua, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah kita berharap di sisa-sisa malam ini, ya, semoga Lailatul Qadar belum terjadi, Pak, ya. Wallahu alam, ya, wallahu alam. Ya, semoga di akhir-akhir ini nanti malam 23, betul? Nanti 23 itu malam ganjil, ya, manfaatkan dengan baik. Besok 24 sampai akhir istiqomah, ya, lakukan amal yang paling mudah bagi kita. Fokus Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Anak kemarin Pak ditelepon, "Tat, saya ini diakhiri malah mikir bisnis," katanya. Nggak bisa ngatamin Quran gitu. Kemudian saya tanya, bisnis itu ibadah nggak, Bu? Ibadah. Jenengan kalau niatkan ibadah tetap dapat Lailatul Qadar, pahala. Dan ini niat ini, Pak. Masalah apa? Niat. Ketika jaringan bisnis, bisa nggak mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa? Bisa, ucapkan itu. Maka teman-teman yang jaga Indomaret dimanapun, malam hari nggak bisa itikaf, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang itu sampai benar-benar kita capek, ya, kemudian dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan menerima permohonan maaf dari diri kita semua. Barakallahu fikum. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat tentunya untuk selalu niat amal dan juga didakwahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.